Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Pratama dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum yang kedua dari proxy server. Dan praktikum yang kedua ini memiliki 3 praktikum lagi di bawahnya, yaitu untuk pertama yaitu instalasi dan konfigurasi Squid. Lalu yang kedua yaitu Squid sama tapi HTTP password. Lalu yang ketiga yaitu transparent proxy. Oke, untuk topologinya seperti ini. Nah, untuk penjelasannya di sini. Untuk cloud ini sebagai internet atau laptop yang sudah terhubung dengan internet. Adapternya pasti WiFi dan pasti juga IP-nya DHCP. Lalu untuk Debian 10 sebagai router dan server. Memiliki adapter yang pertama yaitu bridge adapter yang tersambung langsung dengan internet, memiliki IP DHCP pasti. Lalu untuk adapter kedua yaitu internet network yang nanti tersambung dengan klien dengan memiliki IP 192.168.29.1. Dan untuk Windows XP ini sebagai klien memiliki adapter internal network dengan IP 192.168.29.2. Nah, untuk alur praktikum yang akan saya lakukan pada kali ini yaitu untuk yang pertama yaitu instalasi dan konfigurasi Squid. Nah, alurnya yaitu nanti untuk Debian kan sudah tersambung dengan internet. Lalu akan menyalurkan internet kepada Windows XP sehingga klien ini atau Windows XP ini bisa mengakses internet. Lalu untuk Debian ini karena sebagai router kita akan mengatur supaya klien ini tidak bisa akses internet. Bisa akses internet tapi tidak bisa akses Chrome atau Google atau yang lainnya yang berhubungan dengan link atau URL. Tapi menggunakan web proxy. Oke. Lalu untuk yang kedua yaitu HTTP password. Untuk kalian nanti akan bisa akses link atau URL tapi menggunakan username dan juga password. Lalu untuk yang ketiga yaitu transparent proxy, yaitu akan memblok lagi untuk akses URL atau akses link pada klien tapi tidak menggunakan proxy, menggunakan IP biasa. Lalu untuk langkah kerjanya langsung saja kita ke langkah kerjanya seperti ini. Oke, kita login sebagai root dan jangan lupa pastikan laptop sudah tersambung dengan WiFi atau internet. Lalu kita cek IP atau atur IP menggunakan perintah nano /etc/network/interface. Kita enter. Nah, di sini untuk auto np0s3 ini adalah adapter bridge tadi, adapter pertama yang terhubung dengan internet atau laptop pasti DHCP ya. Lalu untuk np0s8 ini adalah IP adapter kedua atau internal network tadi yang terhubung dengan klien nanti, memiliki address 192.168.29.1 dan netmask 255.255.255.0. Jangan lupa kita save dengan perintah Ctrl X Y enter. Lalu kita masuk ke nano/etc resolve.conf untuk melihat name servernya. Oke, name server ini dari mana? Kita lihat dulu di adapter WiFi-nya, status dan details. Nah, 43.1 ini adalah IP DNS dari WiFi. Supaya kenapa? Supaya Debian bisa tersambung dengan internet. Oke, jangan lupa di Ctrl X Y enter lalu /etc/init untuk merestart konfigurasi IP ya. Networking restart. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah oke. Kita cek dulu apakah IP sudah sesuai dengan perintah IPA. Nah, untuk np0s3 ini sudah DHCP ya, sudah diberikan oleh internet 43.193. Dan untuk np0s8 ini sudah kita atur tadi, yaitu 29.1 sesuai ya. Sekarang kita coba untuk cek koneksi internet pada Debian. Apakah sudah terkonek internet dengan perintah ping google.com. Nah, sudah TTL ya, berarti sudah terkonek. Ping 8888. Nah, sudah TTL. Berarti untuk Debian ini sudah terkonek dengan internet. Oke, sekarang kita masuk ke nano etc apt source list untuk melihat repository yang saya gunakan.
Oke, di sini saya menggunakan repositori dari Kartolo SBY datautama.net.id. Untuk Anda bebas menggunakan repositori dari mana. Oke, lalu selesai mengatur repositori, jangan lupa di save, Ctrl X enter, dan juga apt min get update untuk mengupdate dari repositorinya. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Lalu kita clear, lalu kita install. Kan ini tadi sudah saya sebutkan sebagai server, jadi install Squid sesuai pada perintah pada modul ya. Ini apt min get install Squid. Kita enter. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi tampilannya seperti ini. Lalu jangan lupa untuk menginstal juga yang namanya Nmap, Nmap, untuk melihat port-port yang ada, port pada komponen yang ada pada Debian. Untuk cara kerjanya yaitu, karena saya sudah menginstal Nmap, jadi sudah begini ya tampilannya. Nmap localhost untuk melihat port. Sebentar. Nah, untuk port Squid ini adalah 3128 ya. Ini nanti akan kita ingat-ingat untuk nanti digunakan. Oke. Setelah itu kita masuk untuk konfigurasi dari Squid. Untuk instalasi Squid sudah berhasil ya. Lalu untuk konfigurasi ini kita lakukan sekarang, nano etc squid.conf. Kita enter, lalu kita Ctrl W untuk men-search atau mencari yang namanya visible underscore Ctrl W visible underscore host name. Enter. Nah, di sini untuk default ini awal mula adalah kosong, jadi tambahkan saja visible underscore hostname lalu Debian 10. Oke, lalu kita Ctrl W lagi dan cari yang namanya catch mgr. Kita enter. Kita cari lagi underscore mgr. Kita sesuai ya. Ctrl W catch underscore mgr. Nah, di sini awal mulanya default ini adalah kosong, lalu kita isikan dengan catch underscore mgr spasi arya@gmail.com. Untuk arya@gmail.com ini Anda bisa bebas mengisi dengan apa. Saya mengisi dengan arya@gmail.com. Lalu kita Ctrl W masuk ke insert besar semua ya. Insert sampai ada tampilan seperti ini. Awal mula ini tidak ada isian dari ini, hanya ada insert dan juga include /etc ini. Lalu saya tambahkan seperti ini. Auto parent basic sampai access allow password ini akan berfungsi nanti untuk praktikum kedua, HTTP password dan juga transparent proxy. Untuk yang sekarang hanya menggunakan ini saja, 3 ini saja. Anda bisa tambahkan hanya 3 saja ini. 3 ini saja ya. Lalu jangan lupa di Ctrl X di enter untuk meng-save. Lalu kita restart untuk squidnya, etc init.d squid restart. Kita tunggu sebentar sambil menunggu kita atur IP yang ada pada klien. Start control panel connection, network connection, klik kanan properties TCP IP, ganti menjadi static atau use the following IP address 192.168.29.2. Masih satu jaringan dengan Debian ya, supaya tersambung dan sesuai topologi tadi 192.168.29.1. Untuk default gateway ini adalah IP dari Debian adapter yang kedua yang tadi sudah saya bilang akan tersambung dengan klien. Oke, kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah connected. Kita lihat dulu di Debian-nya apakah sudah berhasil. Nah, untuk restart squid sudah berhasil ya. Sekarang kita kembali ke XP dan kita cek di command prompt. Apakah IP sudah sesuai yang kita atur tadi dengan perintah ifconfig. Nah, sesuai ya. Sekarang kita akan mencoba koneksi antara klien dan juga Debian dengan perintah ping 192.168.29.1 atau IP dari Debian. Kita enter dan DL. Begitu juga sebaliknya ping
192.168.29.2. Nah, sudah TTL ya. Oke. Sekarang kita coba tes koneksi internet pada klien. Apakah sudah terkonek dengan internet? Sebelum ya. Kenapa belum? Karena kita belum menyalurkan internet yang ada pada Debian kepada klien. Sekarang akan kita salurkan. Ini min t saja biar terus. Lalu menyalurkan dengan perintah iptab plus min t nat min a post routing min s, lalu isikan dengan IP dari klien 29.2 min c masquerade. Oke. Lalu kita cek aktivitas dari iptab plus dengan perintah iptab plus min t nat min nl. Nah, sudah aktif ya. Lalu kita lihat di klien. Nah, sudah TTL untuk ping 88-nya ya. Oke, lalu kita coba ping Google. Nah, masih tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum mengisikan DNS pada klien ya. Kita isikan seperti tadi caranya. Nah, di DNS ini isikan dari name server yang ada pada Debian tadi. 192.168.43.1 tadi ya. Kita oke. Lalu kita ping google.com. Nah, untuk ping google.com sudah TTL, berarti untuk klien sudah tersambung dengan internet ya. Oke, setelah itu kita atur IP optionnya, atau kita cek dulu saja lah. Untuk misal konami.com. Nah, bisa ya. Sukses. Lalu sekarang kita atur untuk IP-nya supaya menggunakan proxy dengan control panel, network and internet connection, internet option, masuk ke connection, LAN settings. Lalu untuk proxy ini aktifkan dan isikan dari IP dari Debian adapter kedua yang tersambung dengan klien. 9.1 untuk portnya yaitu yang tadi kita map spasi lokal tadi, untuk port switch yaitu 3128. Oke, kita oke. Lalu kita cek ke Chrome-nya tadi. Ini sesuai dengan modul. Ini http://www.iepis.tsedu http://www.iepis.tsedu. Sudah sesuai ya? http iepis. Nah, sesuai, kita enter. Nah, akan ada muncul tampilan akses denied, berarti tidak bisa diakses. Dan caca administrator ini adalah caca _mrg yang sudah kita atur tadi. Nah, isinya yaitu arja@gmail.com, karena saya sudah mengisi tadi ya. Kita lihat aktivitas pada Debian untuk switch-nya dengan perintah chat var log squid access log. Enter. Nah, pada 1, 2, 3, 4 dari bawah ini ada www.iepis/its.edu dan aksesnya yaitu denied. Oke, berarti sudah aktif. Lalu kita cek untuk Konami ini, kita refresh. Nah, tidak bisa di reset ya, atau tidak bisa diakses. Kita cek lagi untuk ini, konami.com, kita enter. Nah, ada akses denied ya, sama seperti ini tadi, dan juga @gmail.com. Lalu kita cek aktivitasnya dengan perintah tadi var log squid access log tadi. Oke. Lalu pada 1, 2, 3 dari bawah ini ada tulisan konami.com, atau di atasnya ini juga sudah ada www.konami.com dan aksesnya denied. Oke, berarti untuk praktikum pertama atau ini instalasi dan konfigurasi squid dari saya sudah berhasil dan sesuai. Untuk selanjutnya kita akan masuk di
praktikum kedua atau HTTP password. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke praktikum yang kedua atau outpass HTTP passwd. Nah, untuk perintahnya atau konfigurasinya langsung saja masuk ke HTTP passwd min c /etc/squid password area atau dari Debian ini tadi ya, atau apa, hostname atau user dari Debian. Passwordnya 123. Nah, sudah dibuat password untuk user area. Lalu kita masuk ke nano /etc/squid.conf. Kita enter, lalu kita search Ctrl W, insert besar semua. Kita enter. Nah, di sini tambahkan out parent basic program sampai children run proxy serverku credential ACL passwd proxy, lalu ACL jaringanku ini sama ya. Tadi kan cuma ada 3. Ini ACL jaringanku, ACL progressive SRT dan juga HTTP access allow jaringanku. Sekarang ditambah HTTP access allow passwd dan juga ACL passwd proxy out required dan juga ini 4 ini. Dari mana ini? Dari sini. Nah, di sini. Di ini proxy serverku credential 2 host. Untuk ini juga ada access allow jaringanku blok. Oke. Kita sekarang jangan lupa di save dengan perintah Ctrl X Y enter. Lalu kita restart untuk squidnya. Ini .d squid restart. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah oke. Sekarang kita coba tes pada klien. Sini masuk ke ini tadi. Kita siap dulu. Kita klik bebas ini menggunakan link atau web dari mana? Bisa dari pens tadi apa? Bukan pens tadi apa? Yang tadi itu loh. www ini episedu bisa, tapi saya menggunakan konami.com saja. Kita enter. Nah, di sini akan munculkan untuk username dan juga password yang tadi kita buat tadi. Kita masukkan saja area, lalu passwordnya adalah 123. Login. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah bisa masuk ke webnya. Oke, berarti untuk yang kedua, atau ini out password ini sesuai dengan target yang saya jelaskan pada awal, yaitu bisa masuk di web tapi menggunakan user dan juga password sudah berhasil. Oke, sudah masuk ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk webnya ya. Oke, berarti untuk selanjutnya kita masuk ke step ketiga, yaitu ini transparent proxy transparent proxy. Oke, sekarang lanjut ke praktikum yang terakhir, yaitu Squid 3 atau transparent proxy. Targetnya adalah sesuai awal tadi, bisa memblok akses internet atau URL dan juga link pada klien, tapi klien tidak pakai web proxy atau tidak pakai IP proxy server, tapi menggunakan IP seperti biasa. Jadi kita masuk ke ini kliennya dan pilih internet optionnya. Ini kita nonaktifkan dulu untuk proxy-nya. Kita oke. Masih bisa diakses ya untuk konaminya. Lalu kita masuk ke Debian dengan perintah nano /etc/squid.conf, lalu kita Ctrl W, insert. Nah, ini aktifkan ini HTTP port 3128 dan juga HTTP port 80 vhost. Tadi kan hanya ini atau param basic program ini yang aktif. Sekarang saya nonaktifkan. Untuk Anda ini hanya menulis yang warna putih saja ini, HTTP port sampai HTTP access allow jaringanku ini. Oke, setelah itu Ctrl X, Y enter, lalu kita if tables min a
pre-routing atau seperti kita redirect atau mengarahkan link yang diarahkan jadi ke proxy ke squid. Pre-routing min i np0s8 min p tcp min port 80 min c redirect min to port 3128 atau port dari squid ya. Nah, setelah itu kita restart untuk squidnya dc init.d networking restart. Kita tunggu sebentar. Oke, ini masih bisa diakses karena webnya belum transparan proxy. Kita tunggu sebentar karena lama akan saya cut ya. Oke, karena ini tadi sudah oke, langsung saja saya coba cek pada klien untuk konami.com apakah sudah terblok atau belum. Nah, sudah tidak bisa diakses ya untuk konami.com ini ya, menggunakan transparent proxy atau web. Nah, ini pun untuk internet optionnya sudah nonaktif. Untuk proxy-nya sudah nonaktif ya, berarti sudah berhasil untuk praktikum yang ketiga yaitu transparent proxy. Oke, saya rasa sudah jelas untuk semua praktikum dari instalasi dan konfigurasi, lalu HTTP password dan juga transparent proxy sudah saya lakukan dan sudah berhasil dan insya Allah jelas. Oke, saya akhiri untuk video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.